SBY itu suka naik kereta api. Saya berkali-kali menemani beliau naik kereta api. Lalu turun di Jogja. Yang satu Bu Mega misalnya ke Blitar, Pak Jokowi ke Solo, Pak SBY ke Pacitan. Jadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Nah, kita sudah lihat tadi sedikit cuplikan video bagaimana pengertian mimpi dari Pak SBY. Memang ini dalam beberapa hari terakhir semua ramai membicarakan mimpi dan semua mendadak jadi ahli mimpi, ahli menafsirkan mimpi. Malam hari ini kami pun akhirnya tertarik juga untuk melihat apa sih sebenarnya dimaksud Pak SBY dengan mimpinya ini. Apakah ini beneran mimpi dalam artian bunga tidur atau mimpi sebagai ungkapan imajinasi Pak SBY atau ungkapan harapannya Pak SBY. Bagaimana melihat Presiden Jokowi, Ibu Megawati bersama Pak SBY kemudian bersama-sama menghantarkan Presiden ke-8-nya Republik Indonesia dalam mimpinya yang cukup runut kalau saya bisa bilang. Nah, kami akan bahasnya malam hari ini Dua Sisi lebih lengkap bersama sejumlah narasumber. Itu mereka pergi ke Gambir, naik kereta api, lalu turun di Jogja. Yang satu Bu Mega misalnya ke Blitar, Pak Jokowi ke Solo, Pak SBY ke Pacitan. Pesan moral kepada generasi berikutnya bahwa negarawan yang tiga ini yang masih ada adalah negarawan yang memberi contoh kepada masyarakatnya bisa bersama-sama. Jadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem. Ada peluang nggak sih Mbak Pak SBY bertemu dengan Ibu? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup. Itu dia pertanyaannya, apakah maksud dari mimpi Pak SBY kemudian akankah, kalau memang itu harapannya ya, mimpi ini jadi kenyataan, terjadi bisa dibilang rekonsiliasi kan antara kedua partai besar ini. Kami akan berbincang malam hari ini di Dua Sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bung Jansen Sitindaun, politisi Partai Demokrat. Selamat malam Bung Jansen. Selamat malam penonton TV One. Ya. Dan ada Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika. Selamat malam Kang Acep. Selamat malam Mbak. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Pemirsa dan Mbak Anggia. Ya, di ujung sana ada pakar komunikasi politik, Bung Effendi Ghazali. Malam Anggia, malam para penonton. Kenapa udah senyum-senyum aja tadi ngeliat tayangan tadi? Enggak, saya mudah-mudahan nggak jadi ahli tafsir mimpi ya. Jangan dong, di bidang tetap di pakar komunikasi saja. Ya, jangan sebagai tafsir mimpi. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai mimpi, saya ke Bung Jansen. Ini saya tuh sebenarnya bertanya-tanya, karena memang sudah ada penjelasan beragam ya, baik dari kader Demokrat, sekjen, mantan sekjen, segala macam. Tapi saya butuh jawaban untuk diri saya sendiri. Itu Pak SBY mimpi dalam artian mimpi bunga tidur, atau mimpi ini bentuk hiasan ungkapan, harapan, dan imajinasinya Pak SBY? Mimpi. Sempat diceritakan nggak? Mimpi. Mimpi. Iya. Dalam arti Pak SBY tidur terus bermimpi begitu? Persis. Oke, kemudian lebih lanjutnya dijelaskan nggak sebenarnya apa kemudian yang dirasakan atau diharapkan Pak SBY dengan dia mengumbar mimpi itu ke publik? Pertama ya, kalau kita baca tweet itu ya, apa adanya kalau ditulis, sebagaimana juga tadi ditayangkan di TV Ya, One. ini dia. Ini sudah sangat jelas ini sebenarnya. Betul. Itu dia. Jadi karena pesannya sudah sangat jelas begitu,
ini sesungguhnya tidak perlu lagi kita tafsirkan. Kalau Bang Ege tadi mengatakan saya bukan tukang tafsir, ini nggak perlu lagi ditafsirkan ini sebenarnya. Berarti benar literally ini yang diharapkan Pak SBY dalam mimpinya. Itu kan mimpinya beliau. Tapi secara Karena keinginannya, ini beliau yang menuliskan, itu kan ada di bagian tweet belakang tuh dibintangi SBY, bintang ya. Itu Pak SBY SBY bintang. langsung Itu berarti Pak ya? SBY Ah, langsung betul. dan memang selain Facebook, saluran komunikasi Pak SBY ke publik begitu adalah Twitter ini. Dan ini Oke. kan akun yang sudah cukup lama ini. Betul. Beliau pakai bahkan ketika dulu masih presiden juga pakai akun ini. Itu. Jadi ini benar-benar yang diinginkan lah ya berdasarkan mimpi kalau kita lihat tadi. Persis, jika boleh memberi pendapat begitu, kalau nanti teman-teman penonton TV One ya membaca ulang kemudian tweet itu begitu, bisa kita maknai memang tweet ini kalau istilah saya itu kebersamaan yang indah antar para pemimpin begitulah. Jadi di situ juga ada beliau tulis Presiden RI ke-8 begitu membelikan kami tiket kan lebih kurang kan begitu kan. Ya, betul. Kemudian kami berempat ngopi-ngopi katanya kan. Sebelum kemudian kami pergi. Artinya Pak Jokowi akan mengakhiri pemerintahannya menurut saya nih dengan baik begitu, dan Pak Jokowi akan masuk ke members Presiden Club gitulah. Para mantan presiden. Ini kan tidak cukup banyak di kita ini. Kalau hari ini cuma ada 2 orang. Iya. Yang terhormat Ibu Mega dengan Pak SBY begitu. Jadi kalau nanti Pak Jokowi selesai ya, paripurna menjalankan 10 tahun pemerintahannya ini, beliau akan masuk menjadi membersnya begitu. Jadi karena tidak banyak itu, kan bagus sekali juga kalau kemudian mereka guyup, rukun Ya, betul. begitu dan adem. Karena bagi saya pribadi begitu, mantan presiden itu aset bagi bangsanya begitu. Bahkan kalau dalam konteks diplomatic resources begitu, sesudah presiden yang menjabat saat itu ya, sesungguhnya aset diplomatik paling bertenaga di dalam negeri itu ya mantan-mantan presiden yang ada di dalam itu. Karena hubungan mantan presiden yang sudah tidak menjabat itu lagi ketika dia dulu memerintah ya dengan kepala negara asing di luar sana itu adalah juga bagian dari aset bangsa ini. Ya. Contoh misalnya ya, bayangan saja, misalnya seperti pernah kejadian tuh ada warga negara Amerika ya, itu dia sendera di Korea Utara. Waktu itu pemerintahan kalau tidak salah itu sedang di bawah George Bush Junior tuh, yang dikirim ke sana malahan Bill Clinton itu. Kalau di kita bayangan saya, Pak Karno itu kan pernah punya hubungan sangat baik itu dengan Kim Il Sung misalnya. Ibu Mega juga sangat baik. Kalau terjadi apa-apa misalnya lah, adalah warga negara Indonesia di Korea Utara sana, ya disandera, ditahan dan lain-lain. Di luar presiden yang sedang menjabat ya, karena presiden itu kan diplomatic in chief juga, selain commander in chief ya, karena puncak dari hubungan diplomasi sebuah negara itu kan presiden sedang menjabat. Itu bisa juga dikirim begitu. Atau misalnya seperti Pak SBY. Sampai sekarang hubungan beliau dengan kalau Obama misalnya. Enggak usah dulu Obama, yang Cina lah, yang dekat-dekat di sini kawasan ini saja. Misalnya beliau bagus dengan Xi Jinping, bagus dengan Hu Jintao sejak dulu bagus, Wen Jiabao bagus. Atau dengan Turki misalnya, Erdogan sangat baik dengan Pak SBY, atau dengan Rusia misalnya dengan Putin, termasuk Pak Jokowi ini 10 tahun ini Macron kan sangat baik misalnya dia. Jadi maaf saya harus potong. Poinnya saya tangkap. Artinya semua anak bangsa aset, apalagi presiden, mantan presiden juga menjadi aset yang luar biasa ya. Persis. Punya. Nah, konteksnya di sini adalah dalam mimpinya Pak SBY itu kan bagaimana menggambarkan guyup nih. Padahal kan di dunia nyata nih Bang Effendi mungkin bisa komentar, di dunia nyata apakah memang seguyup di mimpinya Pak SBY kalau kita lihat sekarang sebagai pengamat Anda melihatnya? Tetap berangkat dari mimpi ya. Jadi Jansen sudah yakin ya bahwa ini beneran mimpi. Karena saya harus tanya ya kan, tanya dulu. Betul-betul bermimpi, kemudian di tweet begitu ya. Kita asumsikan begitu ya. Bukan asumsikan, sebagaimana Pak SBY tulis tadi, itu kalau yang ditulis Pak SBY itu berdasarkan pernyataan Bung Jansen tadi sama seperti misalnya mimpi. Martin Luther King ya, 28 Agustus 1963, I have a dream bahwa nanti di antara bukit-bukit merah di Georgia, anak-anak budak maupun anak-anak pemilik budak bisa duduk bersama-sama dan makan bersama-sama. Mungkin dia nggak bermimpi, sebagian dari speech. Tapi kalau ini kita anggap bagian dari mimpi beneran. Karena mimpi betulan saya coba telusuri waktu itu kereta api yang dimaksud. Gajayana Itu berangkatnya dari Gambir 1740.
Oke. Itu ya, jadi dia, karena kan ini fakta nih nyata. Berangkat dari Gambir 17.40, nanti kalau jalan sama-sama sampai di Solo tuh jam 2.47 malam. Nah, turunlah itu ya Pak Jokowi bersama dengan Pak SBY turun di situ. Pak Jokowi ke rumahnya, Pak SBY naik bus ke Pacitan. Lanjut ke Pacitan ya. Bu Megawati terus ke Blitar nanti Ya. jam 7.20 pagi sampai di Blitar. Itu ya jamnya. Yang menjadi masalah, menjawab Anggi juga, ini presiden ke-8 itu turun di mana? Enggak ada. Enggak. Kan dia mengantarkan di Gambir. Oh. Iya Sampai dong. Gambir Coba Iya, ya, pelan-pelan ya. Sampai di stasiun Gambir, Bang Ege. Ya kami bertiga naik kereta api. Iya, dan berangkat bertiga ke tujuan. Di perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat gitu. Jadi cuma ke-8 bertiga ya. membelikan tiket, telah Cuma membelikan tiket dan karcis. nggak naik. Ya. Dan tidak naik ke situ ya. Sebelum naik sempat ngopi dulu tuh bareng-bareng. Ngopi berempat. Oke. Jadi confirm ya dia nggak biar jelas karena mimpi loh. Tapi ini luar biasa Bang Effendi, Iya. karena saya mimpi itu nggak bisa sedetail itu loh. Ini Pak SBY hebat bisa mengingat mimpinya detail Tapi banget. itu bisa aja. Ada orang yang tidur, Iya, ya iya. kan? Dia mimpi, terus terbangun misalnya harus ke kamar kecil sedikit. Begitu dia tidur, nyambung lagi mimpinya. Masih ada juga ya begitu. Gitu. Tapi ini menarik terutama karena figur presiden ke-8 itu, saya pikir tadinya dia ikut naik ya. Hanya sebatas membelikan Hanya karcis. mengantarkan sampai ke situ. Nah, figur ke-8 ini yang sebetulnya menjadi kata kunci. Oke. Saya nih, Mic-nya itu. boleh Kang Acep, kenapa? nggak, karena figur ke-8 ini tidak naik di kereta itu, berarti Pak SBY juga belum dapat gambaran secara pasti yang ke-8 itu. Ya belum ada, siapapun belum ada Bang. Hah? Kan jadi ahli nujum dong. Pada waktu mimpi itu belum ada. Maksudnya pada waktu gitu. mimpi Oh berarti itu. masih Nggak ragu-ragu dapat Jansen. bocoran gitu ya siapa Masih ragu-ragu. presiden ke-8. Oh enggak, di sini jelas kok dikatakan. Itu bahwa Beliau membelikan karcis kereta api Gajayana ke Ya. arah Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu. Ya. Jadi si presiden Yang RI masih ke-8 belum- itu sudah menunggu yang Ya, di masih belum maksud Gambir. jelas Bung Effendi wakilnya. Ghazali dalam mimpinya Pak SBY itu nggak kelihatan siapa presiden Oh, iya. ke-8-nya itu. Tidak disebut, gitu. Ya. Tidak itu dia. disebut. Ya. Ya nantilah kita tanya kalau itu. Iya tuh. jadi Tidur lagi, kesimpulannya sambung lagi mimpinya. akan terlaksana atau tidak, ya kan? Kita perlu tunggu dulu ini yang ke-8 ini siapa. Ya, Siapa tahu nanti ada mimpi lagi, Oke. sudah agak lebih nyata siapa yang ke-8 ini. nyambung mimpinya dong. Karena yang kalau gitu. ke-8 ini menentukan tali temali koalisi yang ada. Yang ke-8 menentukan apakah benar-benar bisa ngopi ntar itu pimpinan Bukan, itu yang nanti kok ke-8 pada belakangan. ini apakah merupakan kelanjutan dari pertemuan ngopi-ngopi yang tidak terjadi di Gambir, tapi di taman di Senayan itu misalnya. Bang Kan sudah ada kan ngopi-ngopi juga gitu. Ada kaitannya nggak dengan itu gitu? Karena itu muncul setelah pertemuan di Senayan Betul. itu. Nanti Iya, ya kita kan, akan Johnson, bahas ya? ada kaitannya atau tidak nanti kita bahas usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.